haluan. Ini di kapal beginilah jalannya. Tangga-tangga semua, Pak? Iya. Ini ada tanda panah, naik turun. Oh, naik turun, jadi bisa dua arah. Iya. Dalam keadaan kapal ini gelap, lampu mati, anggota harus bisa lari hafal. Oh, hafal ya, Pak? Iya. Oke. Nah, ini Mbak Dian. Kita sudah sampai namanya di haluan. Ini kita di haluan. Di haluan. Ini di sini ada apa aja nih, Pak? Di haluan ini ada Ini meriam yang tadi meriam, Pak. senjata kita, senjata utama kita. Sementara yang diizinkan oleh Kementerian Pertahanan itu untuk Bakamla kita dikasih meriam maksimal 30 mm. 30 mm. Ini pernah dipakai nggak, Pak? Dipakai. Pernah dipakai. Dan kita latihkan terus. Dan ini mendatang karena 10 kapal kita semuanya sekarang sudah punya meriam, akan kita lombakan. Jadi siap-siap nih anggota KN Tanjung Datuk ini. Oh, kan ada lomba juga nih, Kita Pak? lombakan, nanti lomba nembak kapal-kapal Bakamla. Oke, Pak, ini kan juga ada kegiatan latihan bersama ya, yang jadi salah satu kegiatannya dari Bakamla. Rutin gitu, agenda Iya. rutin. Bisa diceritakan nggak sih, Pak, kegiatan latihan bersama ini seperti apa? Kemudian juga saya dengar kemarin kan juga sempat latihan sama Indian Coast Guard ya, Pak? Betul. Kita di dalam negeri, kita ada latihan bersama dengan 6 instansi. Tiap tahun kita laksanakan secara rutin. Materinya macam-macam. Ada latihannya di pangkalan, secara klasikal gitu. Ada latihannya di laut, menggunakan kapal-kapal. Terakhir kita latihan tentang menanggulangi tindak pidana penyelundupan orang gitu. Kemudian tentang narkoba juga kita latihan. Selain itu kita juga latihan dengan negara lain. Negara khusus di ASEAN kita juga sudah latihan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dengan Vietnam, dengan Cina juga begitu kita latihan, dan kita juga saling kunjung-mengunjungi dengan mereka, dan setiap kunjungan kita pasti ada latihan selalu dengan mereka. Jadi sebenarnya kalau dengan negara lain kita juga sudah benar-benar diakui gitu, benar-benar diakui bahwa Coast Guard-nya Indonesia itulah Bakamla RI gitu. Untuk pelatihannya seperti apa aja sih, Pak? Ya, kita biasanya latihannya ya tadi di klasikal dalam perencanaan operasi, kemudian ada latihan yang drill-drill seperti ada yang namanya VBSS. Ini yang tim yang akan mengejar kapal kalau ada pelanggaran, mereka akan naik kapal yang dicurigai, nanti melaksanakan pemeriksaan. Lalu juga ada simulasi-simulasi gitu. Simulasi, kita bikin skenario supaya mereka jadi semakin meningkat, dan tidak hanya sendiri, kita kadang-kadang juga melaksanakan latihan mengundang rekan-rekan dari negara lain, dari negara tetangga. Jadi kita latihan bersama-sama, kita selenggarakan sendiri maupun diselenggarakan oleh badan-badan dunia kadang-kadang. Dengan UNODC juga kita ucapkan terima kasih banyak latihan yang diselenggarakan kita sama-sama. Rencana terdekat akan ada pelatihan sama siapa lagi, Pak? Sebenarnya setiap tahun kita ada mengirim ke luar negeri. Di Jepang kita sekarang aja ada siswa juga kita dari Bakamla yang kuliah di sana dapat degree juga. Kemudian kemarin kita menjalin kerjasama dengan Coast Guard Yunani. Oke. Ya, Hellenic Coast Guard, dan dapat support dengan baik. Kita akan melaksanakan kerjasama dan latihan-latihan bersama juga. Oke, ini kan latihan-latihan terus dilakukan gitu, Pak. Ini kan berarti dari segi personel ini sudah siap siaga. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi dari sisi operasional sendiri, Pak, apa sih, Pak, tantangan terbesar dari Bakamla dalam melakukan pengamanan maritim di Indonesia? Ya, seperti kita ketahui, lautnya Indonesia ini luas banget. Iya. 6,4 juta kilometer persegi. Kira-kira ini, saya belum pernah ngukur sendiri juga. Dengan kemampuan kita, dengan aset yang kita miliki ini tantangannya cukup besar. Karena terus terang di Bakamla kami juga, walaupun ada keterbatasan, tapi standar kami nggak akan kami turunkan. Laut Indonesia harus aman, harus dipercaya oleh pengguna laut, khususnya untuk pengguna laut dari asing.
sehingga mereka bisa mau masuk membantu kita meningkatkan investasi. Mereka mau investasi di Indonesia, terutama di bidang maritim, kalau lautnya aman. Nah, ini tugas kita, tantangannya. Sementara ancamannya banyak. Ada penyelundupan, ada yang pelintas batas, ada nelayan yang hanyut. Itu Bakamla yang ngurusin juga tuh Pak? Kita urus semua di laut. Ya, dan kita tidak hanya nangkap-nangkap, kita bantu kalau mereka kesusahan. Ada beberapa kali juga kita bantu memulangkan nelayan kita dari negara lain. Oh iya? Iya, kalau mereka udah proses hukumnya udah selesai, apalagi dianggap tidak bersalah, kadang-kadang kita jemput karena lokasinya mungkin harus lewat laut. Dan kita dengan sukarela akan kita bantu. Beberapa kali di Malaysia, Singapura, Australia juga kita jemput di laut dengan dibungkus latihan bersama tadi, Mbak. Kita latihan bersama sambil jemput nelayan yang sudah selesai urusannya lah di sana di negara lain. Ya, alhamdulillah jalan lancar. Oke, Pak, kita boleh lihat-lihat ke depan lagi nanti? Boleh. Silakan. Yuk, Boleh. Mari Pak. Di luar, saya yang lari kan Bapak tuan rumahnya. Mari silakan. Itu di depan juga ada namanya lir jangkar ini. Oke. Untuk menurunkan dan menaikkan jangkar kapal. Oke. Nah, di sini ada apa saja nih Pak di bagian depan? Ini bagian depan kapal biasanya kita sebut haluan. Nah, di haluan itu ada beberapa alat juga kita siapkan. Di pinggir pagar itu ada lubang-lubang namanya ulup. Yang mana tuh Pak? Itu yang lubang-lubang itu yang hitam. Oh iya. Nah, itu yang hitam-hitam, itu ulup-ulup. Yang paling depan namanya ulup Panama, nggak tahu dari mana itu namanya. Dari Panama berarti? Itu tempat masuknya tali. Oke, jadi untuk menjangkar. Untuk ngikat kapal ke dermaga. Oke. Nanti talinya dililitkan di namanya lir. Di sini? Ya, Hitam-hitam. ini pakai tenaga mesin. Oh, berarti bukan tenaga Manusia ya Pak? Iya. Udah Bukan otomatis. power nasi lah, bukan. Bukan power Terus di nasi. tengah-tengah ini namanya lir jangkar. Juga pakai tenaga mesin. Dua, ada jangkar kiri dan kanan. Oke. Nah, ini bisa nurunkan, bisa naikkan jangkar dari sini. Oke. Pakai mesin juga. Biasanya ukurannya beda sedikit panjangnya jangkar ini kanan dan kiri. Oke. Nah, Pak, tadi kan juga sempat kita singgung balik lagi ke yang tadi. Bapak menyinggung soal adanya standar di Bakamla. Bakamla RI sendiri ini kan memiliki indeks keamanan laut nasional. Nah, nilai capaiannya ini berdasarkan apa, Pak? Kemudian seberapa besar sih Pak tingkat kevalidannya? Yang pertama, indeks keamanan laut nasional ini kita sebut IKLN gitu ya. Itu kita rumuskan tiap tahun, kita hitung tiap tahun. Selain dengan internal Bakamla, kita juga mengundang akademisi dari UI, dari IPB, dari yang lain-lainnya. Dan data-data yang kita pakai itu semua instansi yang berkaitan dengan keamanan laut dan keselamatan di laut. Dan kita kumpulkan, dirapatkan sama-sama, keluarlah indeks keamanan laut nasional itu. Dan ini kita siarkan secara nasional maupun internasional supaya menjamin rasa aman, rasa tenangnya pengguna laut ini bahwa aman lautnya gitu. Dan kita juga terakhir kita sudah hitung bahwa indeks keamanan laut ini berpengaruh kepada potensi masuknya investasi. Oke. Jadi tidak hanya aman, tapi ada investasi yang mungkin bisa masuk. 1 poin indeks keamanan laut nasional ini naik akan meningkat sekitar 109,7 triliun. Wow. Per tahun. Angkanya fantastis Fantastik. banget, Pak. Biasanya kita naik 3 poin loh. Iya. 3 poin itu kali 3 lah. Kali 3. 109 kali 3 sekitar 327. Nggak nyampe lah, 300-an lah, 300-an T. Itu naik 3 poin dengan kemampuan yang kita masih terbatas. Insya Allah nanti kalau Bakamla sudah jadi Coast Guard dengan aset yang cukup, saya kira peningkatannya bisa lebih besar, investasi lebih banyak, dan negara semakin maju. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mengarah ke Bakamla menjadi Coast Guard. Saat ini prosesnya kayak gimana, Pak? Prosesnya kita sudah berkoordinasi. Saya juga sudah koordinasi dengan Menko Polkam, dengan Menko Hukum, dengan Menteri Hukum, dengan DPR RI, Komisi 1 khususnya. Dan rata-rata sangat mendukung bahwa nanti Bakamla akan menjadi Coast Guard-nya Indonesia dengan menjalankan fungsi-fungsi Coast Guard seperti negara-negara yang lain. Dan kita sudah mulai merancang dan merumuskan namanya rancangan undang-undang
keamanan laut. Karena menurut informasi sudah masuk prolegnas. Nah, secepatnya bisa terwujud nih diharapkan Pak? Secepatnya, makin cepat makin baik. Makin cepat makin baik. Karena ancaman ini nggak bisa nunggu sebenarnya. Iya. Nah, kan saat ini kan juga masih belum disahkan Pak. Undang-Undang Keamanan Laut masih menjadi rancangan gitu. Apa sih Pak dasar hukum yang menguatkan posisi Bakamla untuk menjalankan tupoksinya? Ya, sementara ini Bakamla itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 32 dari Kelautan. Di situ memang dicantumkan bahwa disebutkan Bakamla ini sebagai organisasi badan keamanan laut, kemudian memiliki kewenangan penegakan hukum. Walaupun sampai sekarang kita belum punya kewenangan untuk penyidikan, cuma nangkap, diperiksa, kemudian dibawa ke darat untuk diserahkan kepada penyidik dari instansi terkait gitu. Oke, baik. Pak, mungkin kita eksplor bagian-bagian lain dari kapal. Boleh. Ke bawah kali ya, boleh kita ke bawah. sambil ngelihat. Tapi kayaknya nggak bisa terjun nih. Kita harus lewat. Pak, nanti kita jatuh. Ya, makasih PBSS. Terima kasih. Baik, Pak, kita sambil jalan. Ya, boleh. Kalau kita lihat dari sisi anggaran nih Pak, tadi kan juga menjadi salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Bakamla. Menurut Bapak sendiri, anggaran yang ideal atau diperlukan untuk menjalankan semua tupoksi dari Bakamla itu berapa Pak? Jadi kita menggunakan anggaran harus secara efisien, secara efektif, dan yang tadi saya sampaikan bahwa dengan anggaran segitu standarnya nggak boleh turun. Laut harus aman, dan harus kita kasih jaminan kepada semua masyarakat dan pengguna laut bahwa laut kita ini aman. Kamu bebas untuk berusaha, bebas menangkap ikan, bebas apa aja. Yang penting legal. Kalau ilegal. Oke. Armada dari Bakamla sendiri ada berapa nih Pak? Armada kalau kapal yang semacam ini di Tanjung Datu ada Marore yang 48 meter panjangnya ke atas itu ada 10 kapal kita bagi di 3 zona. Mungkin 4 kapal di zona barat, 3 kapal di zona tengah, dan 3 kapal di zona timur. Dan itu yang kita laksanakan untuk patroli sehari-hari, patroli bersama maupun patroli mandiri. Dan sekarang dalam proses pembangunan satu buah kapal hibah dari pemerintah Jepang. Oke, ini bikinnya di Jepang. Oh, bikinnya di Jepang. Oke, ini kita akan. Ke Jepang, ayo. Oke, mau saya Pak. Oke. Saat ini kita masih berada di KN Tanjung Datu, ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat di Tanjung Datu ini ada fasilitasnya apa aja Pak? Macam-macam, ada ruang navigasi, ada ruang radio, ada di bawah ruang mesin juga, ruang kemudi di belakang ada namanya kemudi darurat juga. Selain itu juga kita punya fasilitas kesehatan. Oke, oh ini ada ruang operasi. Ini beneran ruang operasi bisa Pak? Beneran, karena kita nggak tahu kejadian emergensi di tengah lautnya kayak apa. Karena bisa aja kadang-kadang mereka ini saking semangatnya walaupun sakit tetap pengen ikut berlayar. Mereka berangkat sampai di tengah laut, ada aja keluhannya. Boleh lihat kita punya fasilitas. Boleh lihat. Iya. Ada chamber juga ya? Siap, ada juga. Ini juga ada chamber Mbak Dian. Nah, chamber ini untuk apa Pak? Chamber ini untuk apa? Dekompresi ya. Jadi kalau orang yang tenggelam, kekurangan oksigen, terus ada tekanan di dalamnya, masukkan ini. Ini iya, dimasukkan sini biasanya cepat penyembuhannya. Chamber juga berguna untuk kecantikan loh. Oh gitu Pak? Iya betul. Banyak orang yang berobat di chamber, ya, penyembuhannya lebih cepat. Kita juga ada meja operasi, ada lampunya lah. Cukup lengkap lah untuk darurat di tengah laut gitu. Nanti begitu selesai, begitu di darat kita bawa dirujuk ke rumah sakit yang cukup lah. Selain itu juga saya punya rencana setiap kapal Bakamla
kita akan bikinkan laboratorium mini. Laboratorium ini untuk apa? Yang laboratorium ini kita rencananya untuk di tengah laut memeriksa apabila menemukan narkoba, kita tes langsung di tengah laut. Ini narkoba, apa garam, apa gula, gitu. Jadi bisa langsung diketahui, sehingga tidak harus bawa kapal yang kita periksa ke darat dulu untuk diperiksa. Cukup di tengah laut dengan waktu singkat, selesai urusan. Kalau salah kita tangkap, kalau ini nggak benar ini narkoba, berarti kita izinkan untuk berlayar lagi. Karena supaya pengguna laut ini tidak banyak terganggu dengan proses pemeriksaan, kita kurangi seminimal mungkin lah. Jadi sampel langsung diambil, langsung diuji, keluar, langsung tangkap ya Pak ya? Nggak hanya narkoba sebenarnya, termasuk mineral. Seperti nikel, bauksit, macam-macam timah, kita periksa semua kadar-kadarnya. Harapan saya itu supaya mempercepat proses pemeriksaan aja sih Mbak. Supaya nggak terlalu mengganggu aja. Supaya roda ekonomi mereka juga tidak terlalu banyak terganggu dan biaya operasi mereka tidak membengkak. Tadi kita ngomongin soal hibah kapal dari Jepang. Ini kapan Pak mulai menjadi bagian dari Bakamla? Itu rencananya 2027. Rencana kapal hibah dari Jepang ini selesai. Dan sebelum itu kita kirim nanti calon pengawal kita untuk dilatih di sana untuk mengawai kapalnya. Dan nanti sama-sama dengan orang Jepangnya akan berlayar ke Indonesia itu 2027. Mudah-mudahan. Sekarang udah proses. Nah 2027 itu bisa langsung beroperasi dengan Bakamla berarti itu Pak? Bisa langsung. Nanti kita bikin penyambutannya di Jakarta. Dan fokusnya nanti di Laut Natuna Utara. Di Laut Natuna, jadi nanti akan ditempatkan di Laut Natuna? Iya. Kita boleh sambil ke belakang lagi, kita explore lagi Pak. Nah ini bagian apa nih Pak? Ini namanya helideck atau geladak heli. Geladak heli? Ya, di sini nih tempat take off landingnya helikopter. Pernah Pak ada helikopter? Pernah, kita juga laksanakan latihan juga dengan negara asing juga di sini. Latihan itu evakuasi biasanya, evakuasi kesehatan, mengangkat dari geladak kapal kita ke kapal lain atau langsung ke darat untuk evakuasi. Ngomong-ngomong evakuasi, Bakamla sendiri kan juga berperan dalam evakuasi misalnya saat itu kecelakaan pesawat yang ada di laut, begitu. Ini kan juga berperan juga. Iya banyak, berapa kali Tanjung Dato ini khususnya berapa kali melaksanakan penyelamatan. Tidak hanya pesawat tenggelam, ada kapal tenggelam. Kemarin terakhir ada kapal yang terbakar. Juga kita aksi penyelamatan, jemput mereka, bawa ke darat. Selama di perjalanan juga kita laksanakan tindakan kesehatan, tindakan medis gitu. Ya, berguna sekali nih heli. Selain itu, heli juga take off dari sini untuk melaksanakan patroli. Patroli supaya memperpanjang mata kita. Jadi biar dia tidak terlalu jauh, terbangkan heli, lihat kalau ada yang mencurigakan baru kita sergap. Ngomong-ngomong tadi kan juga ada pelatihan juga untuk evakuasi dengan negara-negara lain seperti itu ya Pak. Nah kerjasama internasional bersama dengan negara-negara lain yang dilakukan oleh Bakamla seperti apa sih Pak? Tapi kita sambil geser dulu, kita lanjut ke ruangan lain ya Pak ya.